Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan secara daring ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Agus Mubarok MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Farhatul Lutfiyah dan Salsabila akan memaparkan materi tentang esensi peserta didik dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Peserta didik merupakan objek atau bahan mentah dalam proses transformasi pendidikan dari seorang pendidik. Peserta didik juga merupakan orang-orang yang sedang memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan dan arahan dari orang lain. Namun, dalam falsafah perspektif pendidikan Islam, pada hakikatnya semua manusia adalah makhluk yang senantiasa berada dalam proses perjalanan menuju kesempurnaan atau suatu tingkatan yang dipandang sempurna, dan proses tersebut berlangsung sepanjang hayat. Sifat-sifat yang harus dimiliki peserta didik agar terwujudnya kegiatan pembelajaran yang baik serta kerjasama antara guru dan peserta didik, maka setiap peserta didik dituntut untuk bisa mengerti, memahami, dan harus bisa merealisasikan sifat-sifat berikut. Yang pertama, bersikap tawadhu atau rendah hati. Yang kedua, peserta didik hendaknya memiliki moral yang baik seperti berkata benar, ikhlas, takwa, rendah hati, dan zuhud. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dan tekun belajar. Yang keempat, peserta didik harus penuh semangat dalam belajar. Yang kelima, senantiasa memiliki ketabahan dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang keenam, mempererat tali persaudaraan. Imam Ghazali merumuskan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh peserta didik, yaitu yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ila Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi daripada ukhrawi. Yang ketiga, menjadi pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang keempat, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun agama. Yang kelima, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Tugas dan tanggung jawab peserta didik. Tugas utama peserta didik adalah belajar, menuntut ilmu, dan mempraktekkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Proses menuntut ilmu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meneliti, memahami, berpikir, berdiskusi, mengambil setiap hikmah yang diperoleh, yang mana proses tersebut bisa diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tanggung jawab peserta didik dapat perspektif falsafah pendidikan Islam adalah memelihara agar semua potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tugas dan tanggung jawab peserta didik dapat perspektif falsafah pendidikan Islam adalah menuntut ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan memelihara semua potensi yang diberikan kepada peserta didik. Kesimpulannya adalah
Peserta didik merupakan orang-orang yang sedang memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan dan arahan dari orang lain. Namun, dalam falsafah perspektif pendidikan Islam, pada hakikatnya semua manusia adalah makhluk yang senantiasa berada dalam proses perjalanan menuju kesempurnaan, dan proses tersebut berlangsung sepanjang hayat. Di antara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik adalah harus bersikap tawadhu atau rendah hati, berhias diri dengan moral dan akhlak yang baik, bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar, mempererat tali persaudaraan, dan sebagainya. Kemudian, tugas dan tanggung jawab peserta didik dalam perspektif falsafah pendidikan Islam adalah menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan memelihara semua potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada peserta didik. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.